Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Web Programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Gali. Dan kita kali ini masih ada di seri mengenai SAS, ya, atau singkatan dari Syntactically Awesome Style Sheets, yaitu sebuah CSS preprocessor yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dan mempercepat penulisan CSS kita. Oke, dan sekarang kita ada di episode kedua. Ini kita mulai masuk membahas mengenai fitur-fitur utama yang ada di dalam SAS ini ya. Kita akan bahas mengenai nesting, atau bagaimana cara kita menuliskan sintaks CSS secara bersarang ya. Sebetulnya di video sebelum ini kita sudah lihat bagaimana cara penggunaannya secara sederhana, dan kali ini kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, tapi intinya nesting ini akan kita gunakan untuk membuat hierarki visual yang lebih jelas untuk selektor CSS kita. Ya, kalau gitu kita langsung lihat aja bagaimana cara penggunaan dari nesting ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah buka Visual Studio Code sebagai kode editor kita. Saya sudah buka sebuah folder kosong yang saya kasih nama nesting. Nah, gimana sekarang kalau kita bikin dulu sebuah filenya ya, untuk kita bekerja. Kita kasih nama index.html, terus kita bikin script HTML yang sederhana aja. Judulnya kita kasih nama nesting. Terus di dalamnya saya punya sebuah div yang nama kelasnya container, yang di dalamnya saya pengen punya dua buah bagian. Saya punya main sama footer lah gitu ya misalnya ya. Jadi misalkan sekarang saya punya section yang nama kelasnya main. Ya, yang di dalamnya saya pengen bikin ada dua bagian juga. Kita bikin div yang nama kelasnya main header. Misalnya gitu ya. Yang dalamnya ada H1, misalkan hello, WPU, simple aja. Dan bagian kedua adalah paragraf. Jadi saya kasih gini, main paragraf, misalnya aja ya. Yang di dalamnya ada dua buah paragraf. Saya bikin tag P yang isinya lorem 20 kata ya. Kalian bisa tulis gini, tambah satu lagi di akhir saya punya paragraf lagi lorem, kalau ini 30 kata. Sudah, ini untuk bagian yang pertama yang main. Nah, ceritanya saya mau bikin bagian yang kedua di bawah sectionnya. Ini kita kasih nama footer. Ya, nggak usah pakai kelas karena footer itu merupakan elemen HTML5 yang bisa kita tulis langsung. Yang di dalamnya baru kita bikin struktur yang mirip. Jadi saya punya footer header. Aneh juga ya, footer header yang isinya H1 misalkan. Atau kita ganti jadi heading aja ya, biar nggak ambigu. Ini heading, atasnya juga heading. Gitu ya. Jadi footer heading misalkan ini footer WPU, sembarang aja. Terus ini ada lagi footer paragraf. Ceritanya namanya mirip. Oke, ada paragraf. Misalkan ini cuma sedikit, katanya seperti ini. Oke, jadi ini ya struktur dasarnya. Kalau kita lihat hasilnya bisa langsung klik kanan, open in default browser. Kita lihat ini hasilnya, simple aja ya. Nah, ini kenapa yang footer lebih besar daripada yang section. Nah, ini memang otomatis kalau struktur kalian HTML5 itu H1 yang berada di dalam section akan lebih kecil. Ukurannya 1,5 em, sedangkan yang footer ini 2 em. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita balik lagi. Nah, kita akan hubungkan halaman kita dengan CSS. Jadi kita punya link, supaya rapi kita simpan ke folder CSS. Misalnya apa? main.css. Ya. Nanti main ini akan kita generate menggunakan SAS. Sudah, ini HTML-nya. Sekarang, pastikan di Visual Studio Code kalian udah nginstal extension yang namanya Live SAS Compiler. Nah, ini pastikan sudah terinstall, sehingga nanti kita bisa langsung generate file CSS-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan bikinnya lebih rapi ya. Jadi saya pengen bikin supaya kalau saya bikin file SCSS, ya kita sintaksnya akan pakai SCSS, saya akan simpan di folder yang khusus di sini. Nanti kalau misalnya file CSS, kita akan simpannya di folder CSS sesuai dengan yang kita tulis di sini. Nah, tapi saya nggak akan bikin manual, nanti biar si compiler yang bikinin foldernya sendiri. Caranya gini, kan biasanya kita bikin file SCSS-nya di sini ya, main SCSS. Nah, kalau kita tulis misalnya ini simple aja ya, body background color misalnya ya, light blue. Nah, ini kan sintaks CSS biasa. Nah, tapi teman-teman tahu kan, kalau sintaks CSS biasa itu merupakan sintaks SCSS yang valid. Jadi kita nulis gini pun nggak apa-apa. Nah, gimana cara mengenerate file SCSS ini menjadi CSS? Di bawah sini harusnya kalian lihat ada tombol Watch SAS. Nah, kalau kita klik, dia akan otomatis membuatkan file CSS-nya atau mengcompile file CSS-nya. Kalau diklik, nanti kalian lihat ada beritanya gitu ya. Telah dibuat sebuah file namanya main dan otomatis dibuat map-nya juga. Ini di close aja. Nah, sekarang kalian lihat nih,
otomatis dibuatkan di folder yang sama. Nah, kita nggak mau ini, kita pengennya CSS dan map-nya dibuatkan di folder yang lain. Nah, caranya gini, ini boleh kalian hapus dulu dua-duanya. Sekarang kita buka konfigurasi dari extension-nya. Kalian bisa ke sini, Preferences. Buat yang pakai Windows, cari di File, lalu Preferences sama aja ya. Preferences Setting. Ada shortcut-nya nih. Kalau di Mac shortcut-nya Command, koma. Kalau di Windows shortcut-nya Control, koma. Ya, silakan diklik aja sampai kebuka. Oke. Lalu setelah kebuka, kita cari di bagian Extensions, Live SAS Compiler. Ya, atau kalian bisa ketik aja di sini, Live SAS. Tuh, sama ya. Jadi tinggal diklik. Sekarang kita akan pilih yang bagian Formats. Nah, coba cari Formats. Klik aja Edit in Setting JSON. Nah, nanti ada Save Path. Nah, ini tinggal kalian ganti jadi CSS. Gini. Jadi nanti akan dibuatkan folder CSS. Oke, dan langsung menyimpan file hasil compile ke situ. Silakan di save. Terus di close aja. Settingnya di close. Nah, sekarang kita coba lagi. Buka halaman main SCSS-nya, watching-nya kita matikan, ya, sampai ada tulisan not watching, terus kita klik watch lagi sekali lagi. Nah, lihat sekarang ini kalau sudah berhasil, ini di close aja, lihat sebelah kiri, saya sudah punya file CSS. Sip ya, dan sekarang kalau kita buka browsernya, kita refresh, sudah. Ya, ini dipengaruhi bukan oleh file SCSS, tapi oleh file CSS kita, yang ini, oke? Ya, sekarang saya close sidebar-nya, pencet Ctrl B, lalu ini saya sandingkan lah sebelah-sebelah ya. Jadi seperti ini, kalian pindahkan. Ya, jadi nanti kita ngeditnya yang sebelah kiri, hasil compile-nya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Oke, sekarang kita masuk ke nesting. Nah, nesting itu simple aja ya, teman-teman. Jadi kita bisa menyimpan selektor CSS di dalam selektor yang lain. Misalnya kita tahu kita punya sebuah div yang nama kelasnya main, di dalamnya ada main heading. Nah, jadi kalian bisa tulis gini, titik main, adalah untuk memberi style pada selektor main. Misalkan kita mau kasih apa di sini. Misalnya kasih background color. Gitu. Ini kan nanti akan memberi warna untuk main. Kalau kita lihat hasilnya, yang mainnya aja tuh. Nah, sekarang saya mau kasih style untuk elemen di dalamnya, yaitu main heading dan main paragraph. Ya, caranya ya udah kalian simpennya di bawah propertinya, tapi masih di dalam kurung kurawal main. Jadi saya tulis di sini main heading. Nah, gitu. Misalnya font size 2 em. Terus untuk paragraf kita kasih font size 1,4 aja em. Nah, ceritanya gitu. Lihat. Setelah kita save, otomatis di compile. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, simple aja, langsung kita tahu bahwa main heading yang ada di dalam kelas main. Kita lihat hasilnya, sekarang ukurannya jadi seperti ini. Oke, jadi itu ya teman-teman, secara sederhana kita menggunakan nesting. Kalau misalkan nanti kalian punya elemen lagi di dalam sini, bisa kalian kasih nesting lagi. Tetapi hati-hati, ini ada hubungannya sama specificity. Itu kadang-kadang kalian nggak perlu nulisin sampai terlalu detail gitu ya. Misalkan ada UL-nya di dalam LI, di dalam LI ada tag A. Ya, kadang-kadang kita nggak perlu nulisin sampai sedetail itu, mungkin kita bisa kasih kelas aja di dalam sebuah elemen yang spesifik. Ya, jadi ini adalah simple nesting. Nah, yang kedua, kita juga bisa menerapkan daftar selektor dengan mudah menggunakan nesting ini. Contohnya gini, misalnya ya, kalau kita lihat lagi di HTML, kan kita punya H1 dan P ada dua pasang ya. H1 dan P yang ada di main, dan H1 dan P yang ada di footer. Nah, ceritanya, kita mau kasih style untuk keempat elemen itu. Nah, ini walaupun sebetulnya, kalau ini saya komentar dulu ya. Kalau saya tulis H1, P, ini kan bisa ya. Saya tulis misalkan letter spacing. Misalkan saya pengen jarak antar hurufnya 1 pixel. Kan jadi seperti ini, ya, ini nggak masalah. Jadi sekarang berjarak setiap hurufnya. Ini langsung diimplementasi ke empat-empatnya. Tapi gimana kalau misalnya kita punya lebih dari 4? Misalkan ada 3 pasang. Kalian hanya ingin menerapkan ke 2 pasang yang pertama. Di main dan footer aja. Nah, kan caranya sebelumnya kalau pakai CSS, satu-satu kan ya. Jadi kita tulis misalnya main H1. Terus main P. Kan gitu ya. Terus footer H1. Terus footer P. Nih, kalau pakai CSS biasa kan nulisnya gini. Tapi kalau pakai SAS, kita bisa kayak gini. Jadi saya punya main dan punya footer. Gitu. Yang di dalamnya
ada H1 dan ada P. Nah, jadi bisa gini. Kita kasih letter spacing 1 pixel. Kalau di save, lihat teman-teman, hasilnya sama. Jadi main H1, main P, footer H1, footer P. Nah, ini namanya kita mendaftarkan selektor. Jadi selektornya bisa banyak. Hasilnya sama persis. Ya, jadi kita bisa gunakan nesting untuk hal seperti ini juga. Nah, sekarang saya akan membahas satu karakter yang cukup keren yang ada di SAS. Ini saya komentari lagi ya, supaya nggak hilang. Karakternya adalah karakter dan atau ampersand. Ini disebut dengan, kalau kata SAS, adalah parent selector. Maksudnya apa? Jadi kita bisa mentarget elemen parent pada saat kita melakukan nesting. Contohnya gini, kan kita tahu kita punya kelas main ya. Kayak tadi, ini adalah kelas main yang di dalamnya ada 2 kelas, heading dan paragraph, tapi di luarnya parentnya itu container. Nah, misalnya kita udah tahu kita bisa nulis gini, main heading. Gitu ya. Ini misalnya font size tadi 2 em. Kalau di save, maka dia akan mentarget elemen di dalamnya atau childnya. Nah, kalau misalkan saya mau target elemen container tapi masih di dalam nesting yang main, kan nggak bisa ya. Kalau saya tulis di sininya container, ini bacanya gimana? Container yang ada di dalam main. Bener kan? Jadi ini misalnya background color light blue. Tuh, jadi di dalamnya ada nggak kontainer yang ada di dalam main? Nggak ada, makanya dia nggak akan warna biru. Nah, tapi kita bisa tambahkan tanda dan di sini buat ngasih tahu bahwa kontainer ini adalah elemen yang ada di atas dari elemen main atau parentnya. Ini kalau saya save, lihat ketukar tuh, kontainer main. Ya, keren ya. Jadi kita bisa ngakses elemennya. Oke, kalau kalian merasa bahwa si kontainer ini atau elemen parentnya memang merupakan bagian dari selektor yang sedang kita kerjakan gitu. Ya, walaupun kan sebetulnya kita bisa bikin di luar sini bisa. Tapi kalau misalnya mau nimpa sesuatu gitu ya, atau kalau mau bikin sesuatu pas kita lagi ngerjain yang ini, kalian bisa lakukan ini. Sip ya? Itu parent selector. Nah, parent selector juga bisa kita gunakan untuk menambahkan pseudo class. Masih ingat ya, pseudo class itu kayak hover, active, link, visited. Nah, itu namanya pseudo class. Misalnya saya pengen ketika saya sorot mainnya, background color-nya berubah menjadi warna pink misalnya. Nah, saya bisa tambahkan gini. Dan titik 2 hover. Nah, jadi dan ini mengacu ke main. Sama seperti dan ini mengacu ke main. Ya, jadi kalau saya bisa tulis di sini background color misalkan salmon. Nah, kalian lihat langsung ngambil parentnya. Oke, coba kalau kita save, ya sudah berubah. Kalau di hover berubah. Dan terakhir nih, yang keren dari parent selector ini bisa kita gunakan untuk mengenerate otomatis nama dari parentnya, dari parent selectornya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat ya. Coba kita komentari dulu deh, biar gampang. Sekarang gini, kita tahu kita punya main yang di dalamnya ada main heading, gitu ya, dan ada main paragraph. Ini kalian kalau baru punya 2, gimana kalau kalian punya banyak elemen di dalam main? Nanti kan nama kelas kalian pasti jadi main apa gitu ya. Terus untuk footer juga sama, footer apa gitu. Nah, nanti semakin banyak nama yang sama, itu kan kalian akan melakukan sesuatu berulang-ulang. Nah, supaya mempermudah itu, SAS punya caranya. Caranya kita bisa ganti depannya menggunakan tanda dan. Begini. Maka dia akan mengganti dan ini dengan nama kelas atau selektor parentnya. Oke, ini sebelum kita save, coba kita kasih dulu properti di dalamnya. Font size 2em. Karena kalau nggak ada propertinya nggak akan ke-generate si CSS-nya. Font size 1,4em. Misal. Coba ya kita save. Tuh, kalian lihat. Di sebelah kanan udah langsung di-generate. Tapi problemnya nestingnya hilang. Tapi lihat mainnya udah ke-generate. Nah, gimana caranya supaya tetap ada nestingnya? Kalian tambahin dan satu lagi. Gini. Ini kalau saya save. Sama seperti itu. Nah, begitu pula kalau kalian punya footer. Ya, yang footer juga sama. Jadi kita bisa pakai dan heading. Gitu. Sama satu lagi. Dan paragraph. Ya, kalau misalkan kita kasih yang sama. Font size 2em dan ini font size
1,4 M ya. Propertinya nggak relevan ya, ini saya cuma nyobain aja, yang penting kita paham mengenai nestingnya. Lihat kalau saya save, hasilnya sama tuh. Nah, tapi problemnya footernya nggak ada kelasnya yang nestingnya. Itu karena dia nggak ngelihat di sini ada titiknya. Nah, makanya biar gampang sih, ini kalian bisa kasih titik, dan footernya tetap kalian kasih kelas. Ini ya, jadi kita nggak ngambil lewat elemen HTML-nya, tapi lewat kelasnya. Supaya aman, begitu kita save di sini, jadi ada titiknya. Ya, teman-teman, jadi bisa seperti itu. Pengelolaan file CSS kalian akan lebih mudah kalian baca. Dan nanti ini sebenarnya bisa lebih kita permudah lagi menggunakan teknik yang namanya interpolasi. Jadi nggak perlu nulis 2 kali. Cuma nanti interpolasi itu akan kita pelajari di video yang lain ya. Tapi kalian cukup tahu aja, ini bisa kita ganti jadi gini. Tanda pagar, kurung kurawal, dan. Jadi interpolasi itu seperti kalau di JavaScript ada yang namanya template string ya, atau di PHP itu kita bisa baca variabel di dalam kutip 2, yaitu konsepnya mirip inilah. Di sekarang kita bisa tulisnya kayak gini. Bukan dolar ya, sorry. Ini dan. Ini juga kurung kurawal dan. Saya copy aja. Gini ya, jadi ini kalau saya save, hasilnya lihat sama persis. Refresh, hasilnya sama. Oke teman-teman, jadi itu konsep nesting yang kita bisa gunakan di dalam SAS. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan singkatnya. Silakan kalian coba-coba untuk kalian gunakan ke studi kasus kalian masing-masing. Coba-cobain aja, gunakan nesting. Lihat nestingnya bisa sampai sedalam apa, bisa sampai sekompleks apa. Oke, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk melanjutkan materi kita mengenai SAS. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.